Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Su Yongqiao hanya mengucapkan satu kata dan dia berhenti. Dia mempelajari Long Haoshen saat ide melintas di matanya yang merah darah. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Namun apa? Tolong beritahu saya, senior, kata Long Haoshen terburu-buru. Su Yongqiao berkata, dalam beberapa tahun terakhir, kami pada dasarnya memutuskan hubungan kami dari dunia luar untuk hidup lebih lama, selain ketika kami mendengarkan berita yang dibawa oleh kuil ksatria setiap beberapa dekade. Jika kita pergi kali ini, itu mungkin akan menjadi lagu angsa kita. Dalam beberapa milenium terakhir, selain dari tidur, setiap orang dari kita telah memahami dan telah mengembangkan beberapa teknik hebat. Kami berharap serikat pekerja dapat memilih sekelompok anak muda yang luar biasa untuk kami, sehingga kami dapat mewariskan kemampuan kami. Mereka tidak perlu menerima kita sebagai tuan mereka, tetapi bakat pemahaman mereka harus tinggi. Mereka juga harus baik hati. Aku tidak peduli dengan yang lain, tapi setidaknya beri aku seseorang yang sebaik dirimu. Ini, Long Haoshen merenungkannya diam-diam dan berkata dengan susah payah, ini adalah kabar baik bagi serikat pekerja bahwa para pendahulu ingin teknik mereka diturunkan. Saya mendukung penuh itu, namun, menemukan seseorang seperti saya akan agak sulit. Long Haoshen tidak terlalu percaya diri. Dalam hal bakat, apakah ada satu orang di Temple Union yang bisa menandingi dirinya? Energi spiritual internal alaminya adalah 120. Dia memiliki fisik dewa cahaya. Xiao Huo terkekeh, nak, kau sudah di tangan. Pacar kecilmu yang kamu sebutkan tadi jelas-jelas menarik perhatian Yongqiao. Dia takut orang lain akan membawanya, itulah sebabnya dia menyebutkannya dengan tergesa-gesa. Dia adalah kepala kuil pertama dari kuil assassin. Baru kemudian Long Haoshen mengerti. Dia menggaruk kepalanya, Cair pasti tidak akan bermasalah dengan itu. Dia akan sangat bersedia untuk belajar dari Anda. Su Yongqiao berbalik ke arah pahlawan abadi dan terkikik, apakah kamu mendengarku? Tak satu pun dari Anda diizinkan untuk mencuri dari saya. Bahkan tanpa mempertimbangkan bakatnya, hanya karakternya yang meyakinkan saya. Dia milikku. Little Long, kamu tidak bisa menyukai orang lain seperti ini. Suara tua lainnya terdengar. Seorang lelaki tua maju beberapa langkah dan berkata, orang tua Xiao dan kepala kuil Su telah mengambil yang terbaik. Kondisi saya tidak terlalu sulit. Saya hanya ingin penerus dari regu pemburu iblis Bright Glimmer of Hope yang Anda sebutkan. Tepat ketika Long Haoshen hendak setuju, pahlawan abadi lainnya di sekitarnya pada dasarnya melonjak bersama, mengelilinginya sepenuhnya. Para pendahulu yang telah begitu tenang sebelumnya sekarang panik. Mereka mengoceh segala macam hal, menargetkan secercah harapan mereka. Tidak mengherankan mengapa pahlawan abadi menjadi seperti ini. Mereka tahu mereka tidak akan punya banyak waktu lagi di dunia ini. Jika mereka dapat meneruskan pekerjaan hidup mereka, maka pada dasarnya mereka akan hidup dalam bentuk yang berbeda. Belum lagi, biasanya selalu lebih mudah untuk menemukan master yang kuat daripada murid yang luar biasa. Long Haoshen telah menyebutkannya sebelumnya. Bahkan yang tertua dari Bright Glimmer of Hope-nya berusia awal 30-an, dengan kultivasi terendah mereka berada di puncak langkah ke-8. 8 dari mereka berada di langkah ke-9 dan setengah dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik dengan domain. Di mana mereka harus mencari orang jenius seperti itu. Bahkan jika mereka mencari di seluruh serikat pekerja, mereka mungkin akan berjuang untuk menemukan orang-orang seperti itu. Tindakan Xiao Huo segera membuat mereka semua mengingat ini. Su Yongqiao bereaksi paling cepat, sementara yang lain juga tidak lambat. Meskipun pahlawan abadi mengikuti Xiao Huo dan Su Yongqiao, tidak ada dari mereka yang akan menyerah ketika harus menemukan seorang murid. Tidak hanya mereka mengelilingi Long Haoshen sepenuhnya, hanya dari bagaimana emosional mereka menjadi, mereka tampak seperti mereka akan mulai berkelahi. Senior, tolong dengarkan aku. Melihat bagaimana situasi kehilangan kendali, Long Haoshen berkata dengan tergesa-gesa. Pada saat yang sama, Armor of Eternity di tubuhnya bersinar dengan cahaya putih, membuat para Eternal Heroes sedikit tenang dalam gelombang energi spiritual khusus. Pahlawan abadi untuk sementara menetap, tetapi tatapan mereka yang membara berkumpul di Long Haoshen, menunggunya memberi mereka rencana yang menyenangkan. Long Haoshen berkata dengan tulus, pendahulu, saya bisa mengerti bagaimana perasaan Anda. Tolong jangan khawatir. Mungkin kita akan menentukan kemenangan antara manusia dan iblis,
persatuan telah mendapatkan banyak jenius muda yang luar biasa baru-baru ini. Jangan khawatir, para pendahulu. Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya dapat menemukan 100 murid untuk mewarisi ajaran Anda yang berusia di bawah 40 tahun dan di atas langkah ke-8 dalam kultivasi. Secercah harapan terang kami akan disertakan juga. Adapun bagaimana Anda memilih pada akhirnya, saya pikir itu terserah Anda. Anda dapat menarik sedotan untuk siapa yang lebih dulu. Namun, saya tidak bisa memberitahu Anda kemampuan para murid ini sebelum Anda memilih. Mereka hanya akan dibagi berdasarkan panggilan mereka. Siapapun yang menarik sedotan dapat memilih murid yang memuaskan terlebih dahulu, sampai semua orang terpilih. Bagaimana tentang itu? Pahlawan abadi ini semua adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 ketika mereka masih hidup. Selain Xiao Huo dan Su Yongqiao yang paling kuat, yang lain semuanya memiliki kultivasi yang kurang lebih sama. Mereka juga tahu bahwa jika mereka benar-benar mulai berkelahi, itu akan berakhir berantakan. Tak satu pun dari mereka akan mampu meyakinkan satu sama lain. Ide Long Haoshen cukup adil. Semua orang menyetujuinya dengan mengangguk dan akhirnya, mereka telah menyelesaikan kekacauan. Long Haoshen kemudian berkata, karena para pendahulu telah setuju untuk pergi dengan, apakah Anda memiliki permintaan khusus, jadi saya dapat mengaturnya untuk Anda. Para pahlawan abadi telah tinggal di sini selama beberapa ribu tahun. Dia tidak tahu apakah mereka akan terbiasa dengan lingkungan luar, atau jika mereka membutuhkan sesuatu, itulah sebabnya dia bertanya. Su Yongqiao berkata, jangan khawatir, kita bukan minggu itu. Siapkan saja jubah besar yang bagus untuk semua orang dan itu sudah cukup. Adapun identitas kami, Anda bisa mengatakan bahwa kami adalah penjaga pribadi Anda. Long Haoshen berkata dengan tergesa-gesa, bagaimana saya bisa melakukan hal itu? Pendahulu. Xiao Huo mengangkat tangannya untuk menyela, lakukan saja itu. Kami telah ada selama lebih dari 6 milenium sekarang. Kami tidak peduli lagi dengan ketenaran. Kami hanya ingin mencapai tujuan kami. Namun, kami tetap bersyukur bahwa Anda telah memikirkan kami dan ingin memperbaiki nama kami. Selama Anda memimpin serikat, mengusir setan dan merebut kembali dunia manusia kita akan puas. Itu juga satu-satunya permintaan kami. Kami akhirnya bisa melihat harapan itu darimu. Long Haoshen berkata, pendahulu, Anda membuat saya merasa malu. Xiao Huo terkekeh, tidak perlu rendah hati. Jika Anda terbatas pada kekuatan yang Anda gunakan untuk melawan saya sebelumnya, lalu bagaimana Anda masih bisa menjadi ketua serikat pekerja? Di masa lalu, saya secara pribadi telah menyaksikan kekuatan tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Anda mungkin bahkan belum mendorong domain Anda hingga batasnya. Keluar dan bersiaplah terlebih dahulu. Begitu kita pergi, aku akan tinggal di sisimu untuk sementara waktu, sampai kamu benar-benar mempelajari 3 gerakan Braham. Ya, jawab Long Haoshen dengan sopan. Su Yongqiao berkata, tunggu, Long kecil. Anda masih perlu memahami kekuatan keseluruhan dari 63 wanita tua ini, jadi Anda membuat pengaturan untuk pertempuran melawan iblis. Orang tua Xiao dan aku berada di peringkat ke-7 dari langkah ke-9, dengan 16 di peringkat ke-5 atau lebih tinggi. Sisanya semuanya melampaui peringkat ke-3. Ingatlah itu. Long Haoshen benar-benar terkejut. 63 pembangkit tenaga listrik di luar peringkat ke-3 dari langkah ke-9. Bahkan seluruh serikat pekerja mungkin tidak dapat mengumpulkan itu. Belum lagi, 16 di antaranya berada di luar peringkat ke-5 dan ada 2 di peringkat ke-7. Kekuatan ini setidaknya bisa meniadakan ancaman iblis terkuat, naga iblis. Dengan kata lain, dengan dukungan dari pahlawan abadi, tidak hanya memberikan kepercayaan kepada umat manusia melawan iblis, itu meningkatkan peluang mereka untuk menang setidaknya 20%. Long Haoshen meninggalkan gua, mengambil kembali lencana Gunung Suci dan kembali ke tempat susunan teleportasi itu. Begitu dia muncul, Cair segera terbangun dari kondisi kultivasinya. Long Haoshen baru saja menghadapi sekelompok pembangkit tenaga listrik langkah ke-9, jadi akan aneh jika dia benar-benar bisa menetap untuk berkultivasi. Dia tidak bermeditasi sama sekali. Dia hanya santai saat melihat Long Haoshen kembali dalam kondisi sempurna. Long Haoshen memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang dia alami. Yang Haohan mau tidak mau berseri-seri dengan gembira. Long Haoshen telah sangat diuntungkan kali ini.
Tidak hanya dia mendapatkan pengakuan dari para pahlawan abadi yang juga setuju untuk bertarung, ada juga kabar baik dari para pahlawan abadi yang bersedia meneruskan teknik mereka. Long Haoshen tidak tahu panggilan pahlawan abadi, tapi Yang Haohan tahu. Di antara 63 pahlawan abadi, sepertiga dari mereka adalah ksatria. Meskipun akan sulit untuk menemukan pembangkit tenaga listrik di bawah usia 40 dengan kultivasi di luar langkah ke-8, mereka seharusnya masih bisa mengumpulkan cukup banyak orang karena kuil ksatria adalah pemimpin dari 6 kuil. Hanya secercah harapan yang memiliki 5 ksatria. Digabungkan dengan Li Xin dan ksatria muda hebat lainnya, tidak akan ada masalah dalam mengalokasikan teknik pahlawan abadi. 5 candi lainnya tidak akan ketinggalan, jadi semua orang jelas akan mendapat manfaat, meskipun tidak sebanyak 5 candi lainnya. Yang Haohan meninggalkan Long Haoshen untuk menunggu di Gunung Suci Ksatria. Dia kembali ke jalur gunung penentang naga secepat yang dia bisa dan hanya dalam waktu singkat, dia kembali dengan pakaian dan jubah baru. Semua pakaiannya dirajut dari sutra terbaik. Tidak hanya keras, dingin di musim panas dan hangat di musim dingin, paling baik untuk menjaga suhu tubuh. Jubah itu sama, pakaian dan jubah semuanya dilapisi dengan benang emas. Tidak terlihat jelas di sana, tetapi akan bersinar samar dengan cahaya keemasan di bawah sinar matahari. Itu memberikan perasaan mewah, sambil mempertahankan profil rendah juga. Long Haoshen memasuki gua sekali lagi dengan pakaian dan jubah ini. Dia menyerahkannya kepada pahlawan abadi. Baru saat itulah 63 pembangkit tenaga listrik pergi bersamanya, meninggalkan gua setelah 4 gelombang teleportasi. Berdiri di tengah gunung suci Ksatria, semua pahlawan abadi berpikir dalam hati. Ketika mereka merasakan elemen cahaya padat dan kecerahan asing, mereka mengalami banyak emosi. Setelah tertidur selama ribuan tahun, mereka akhirnya pergi dan kali ini, kemungkinan besar mereka tidak akan kembali ke sini. Meskipun mereka telah tidur selama ribuan tahun, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak berubah, meskipun hanya sedikit. Xiao Huo memberitahu Long Haoshen bahwa mereka membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan udara dan elemen luar, jadi mereka memutuskan untuk tinggal di Gunung Suci Ksatria selama 3 hari. Mereka akan bertemu dengan Long Haoshen di Dragon Resisting Mountain Pass setelah 3 hari itu. Pasukan iblis dapat dimobilisasi kapan saja. Sebagai ketua serikat, dia tidak mampu untuk terus menunggu di sini. Mereka belum membuat rencana melawan iblis, jadi dia harus segera kembali dan memutuskan. Pak Tua Xiao, beginilah situasinya. Saat ini, kami tidak dapat memprediksi di mana iblis akan menyerang. Jika iblis fokus pada satu titik kali ini, tidak hanya akan sangat sulit bagi kita untuk menghentikannya, kita juga tidak dapat memprediksi di mana iblis akan muncul. Aku harus kembali secepat mungkin. Setan akan menggunakan kekuatan penuh mereka kali ini. Sebagian besar mata-mata kita di antara iblis telah dibersihkan, jadi informasi yang dapat kita terima juga sangat terbatas. Di bawah permintaan Xiao Huo, Long Haoshen tidak lagi menyebutnya sebagai pendahulu, tetapi sebagai orang tua Xiao. Mendengar apa yang dia katakan, Xiao Huo memikirkannya sebentar, sebelum berkata, masalah yang kamu bicarakan sangat parah. Jika Anda tidak dapat membuat persiapan, setiap benteng persatuan akan runtuh melawan pasukan iblis yang dipimpin oleh lebih dari 50 dewa iblis. Namun, saya pikir pemikiran Anda cacat. Hah? Long Haoshen menatap Xiao Huo dengan heran, tolong beri aku bimbingan, Pak Tua Xiao. Meskipun Xiao Huo telah tidur selama ribuan tahun, bagaimanapun juga dia masih kepala kuil pertama dari kuil Ksatria. Pada saat terakhir, saat kritis ketika manusia akan runtuh melawan iblis, dia dan kepala kuil lainnya telah bekerja sama dan menciptakan aliansi kuil melawan iblis, bahkan melindungi area terakhir dari kelangsungan hidup manusia. Itulah betapa luar biasanya dia di masa lalu. Dalam hal pengalaman pertempuran, bahkan 10 Long Haoshens tidak akan dapat dibandingkan dengan pendahulu ini. Xiao Huo berkata, kesalahan dalam pemikiranmu adalah tentang kata pertahanan. Jika Anda memikirkannya dengan cara lain, Anda mungkin mengerti. Itu benar. Sangat sulit bagi kita untuk menghentikan iblis dengan pertahanan murni. Bahkan jika kita mengetahui pergerakan iblis, pasukan semua orang fleksibel, jadi bagaimana jika mereka tiba-tiba mengubah jalur serangan mereka? Atau bagaimana jika mereka tiba-tiba berpisah? Bagaimana kita akan membela? Serikat pekerja hanya akan kehabisan tenaga dengan berlarian secara reaktif. Dalam situasi seperti itu,
kita sudah jatuh ke kecepatan iblis bahkan sebelum pertempuran dimulai. Ini pada dasarnya kehilangan setengah perang. Apakah Anda tahu mengapa iblis tidak pernah menyerang kita dengan kekuatan penuh mereka? Setelah berhenti sebentar, Xiao Huo berkata dengan dingin, itu karena iblis enggan untuk menghancurkan kita sepenuhnya. Saat itu, jika iblis benar-benar ingin membuat kita punah, kita masih tidak akan mampu melawan iblis bahkan setelah membentuk aliansi kuil dan mengumpulkan kekuatan terakhir manusia. Alasan utama mengapa kami bisa bertahan pada akhirnya bukan karena kekuatan kami, tetapi karena iblis menyelamatkan kami. Iblis sebenarnya takut melenyapkan kita manusia dari dunia ini. Mereka bahkan tidak mau menaklukkan kita sepenuhnya. Itu karena sifat iblis. Long Haoshen mendengarkan Xiao Huo dengan ama. Pendahulu ini telah melalui semua yang terjadi ketika iblis pertama kali muncul di Sengmo Dalu. Dia bahkan secara pribadi berperang melawan tentara iblis saat itu, jadi pengalamannya terlalu berharga untuk Long Haoshen. Ruang terbuka dan 72 pilar Dewa Iblis turun, membawa penyakit sampar yang mengerikan ke Sengmo Dalu kami. Saat itu, manusia baru saja menyelesaikan perang mereka melawan Slumbering Calamity Elux 2 abad sebelumnya. Karena betapa menakutkannya mayat hidup itu, lebih dari seperempat benua ditempati oleh mayat hidup, yang secara bertahap dibersihkan oleh kami, sehingga benua itu akan lengkap sekali lagi. Saat itu, tidak hanya manusia yang hampir pulih dari perang, dua negara juga berebut wilayah. 72 pilar Dewa Iblis hanya turun di salah satu negara, tanpa mencapai negara lain. Karena Elux, gereja Glorious telah sangat melemah. Akibatnya, benua tidak memiliki suara yang bersatu. Harus dikatakan bahwa ini adalah salah satu bencana yang disebabkan oleh Elux dari umat manusia. Dari 3 kerajaan, dia benar-benar menghancurkan satu, melumpuhkan yang lain dan hampir menghancurkan gereja agung. Itulah mengapa iblis memiliki kesempatan. 72 pilar Dewa Iblis telah turun di negara yang hampir baik-baik saja. Meskipun mereka juga terpengaruh oleh Slumbering Calamity, kekuatan mereka sebagian besar masih tidak terpengaruh. Pada saat itu, negara ini menyerang negara lumpuh karena ambisi liar, dalam upaya untuk menaklukkannya dan dengan demikian menyatukan benua. Dalam keadaan seperti ini, negara yang lebih lemah bahkan percaya bahwa turunnya 72 pilar Dewa Iblis adalah berkah dari surga bagi mereka. Akibatnya, bagaimana mungkin kedua kekaisaran bekerja sama? Bahkan negara yang lebih kuat di mana pilar Dewa Iblis telah turun tidak menganggap pilar ini dengan serius sejak awal. Hanya ketika sampar menyebar pada tingkat yang mengerikan dengan berbagai ras dengan cepat menjelekkan, menyerang dan mengklaim kota, apakah mereka menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat. Pada saat itu, kekuatan menakutkan dari 72 pilar Dewa Iblis benar-benar dilepaskan. Ditambah dengan negara yang lebih lemah menambahkan penghinaan terhadap cedera, mereka mengambil keuntungan dari situasi ini dan melawan dengan kekuatan penuh. Dengan kata lain, manusia pada dasarnya menghancurkan dirinya sendiri. Dihadapkan dengan serangan dari dalam dan luar, kerajaan manusia yang paling kuat pada saat itu dihancurkan dengan paksa. Pada saat negara yang lebih lemah telah menemukan kengerian setan, semuanya sudah terlambat. Iblis telah tumbuh dalam kekuatan. Bahkan setelah beberapa ribu tahun, Xiao Huo menyebutkan ini seolah-olah dia sangat kesakitan, dan pada saat yang begitu penting, sebuah celah muncul di negara yang lebih lemah, dengan dua faksi saling menyalahkan satu sama lain, menyebabkan negara terbelah sedemikian rupa. Waktu yang penting, di bawah serangan iblis, negara-negara secara bertahap menurun dan menderita kematian. Hanya pada saat inilah salah satu dari mereka menjadi waspada, mengumpulkan semua kekuatan kemanusiaan yang ada untuk bersatu melawan orang luar, memisahkan diri dari prasangka yang didasarkan pada negara. Mereka mampu menghindari pengaruh keinginan otoritas, membentuk 6 kuil melawan iblis. Ada 2 alasan mengapa iblis pada akhirnya menyelamatkan manusia. Pertama, sampar yang dibawa oleh 72 pilar Dewa Iblis tidak dapat dipertahankan, gagal menginfeksi lebih banyak ras dan berubah menjadi iblis. Akibatnya, kekuatan total iblis terbatas, yang juga membuat Kaisar Dewa Iblis menyadari bahwa jika mereka terus bertarung, populasi iblis akan menurun dengan cepat. Alasan lain, yang juga merupakan alasan mengapa iblis tidak terus menyerang kita dengan kekuatan penuh mereka meskipun jelas memiliki keunggulan absolut, adalah karena ketidakmampuan alami iblis untuk berproduksi. Pada dasarnya setiap klan di antara para iblis terlahir sebagai pejuang. Mereka dilahirkan dengan kecakapan pertempuran yang hebat. Namun,
Mereka tidak terampil dalam memproduksi makanan atau peralatan. Ini adalah faktor yang menentukan bahwa sementara mereka dapat memiliki keunggulan dalam perang, setelah pertempuran berakhir dan manusia dimusnahkan, iblis secara bertahap akan mati di Sengmo Dalu juga. Populasi iblis yang dapat bertahan hidup akan sangat kecil dan mereka harus bergantung pada alam untuk menyediakan makanan bagi mereka. Pikirkan tentang itu. Sebagai penguasa yang bijaksana, apakah Kaisar Dewa Iblis akan melakukan sesuatu seperti memotong alasan untuk kelangsungan hidup mereka? Mereka justru membiarkan kita bertahan hidup untuk membesarkan kita, dan kemudian menjarah kita melalui konflik skala kecil, atau bahkan terlibat dalam perdagangan, sambil juga mengembangkan diri dan menemukan cara untuk bertahan hidup di benua ini. Itulah alasan mengapa kita manusia bisa bertahan hidup. Untungnya, dalam 6.000 tahun terakhir, iblis masih belum menemukan cara untuk menopang diri mereka sendiri secara mandiri, itulah sebabnya kami masih belum punah. Kalau tidak, apakah Anda benar-benar berpikir iblis akan cukup baik untuk membiarkan kita selamat? Kata-kata Xiao Huo sepertinya membuka gerbang bagi Long Haoshen, memungkinkan dia untuk melihat alasan dari banyak hal. Tidak heran iblis akan menyerang di mana-mana ketika mereka berperang dalam perang suci, serta menyia-nyiakan kekuatan pribadi dan populasi mereka serta manusia. Namun, mereka akan selalu mengakhiri perang dengan cara anti. Ternyata, mereka tidak pernah berencana untuk menghancurkan umat manusia. Iblis akan melakukan perang besar-besaran ini terutama untuk berurusan dengan Anda, karena Anda memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, yang membuat setan takut. Mereka paling takut fondasi mereka terguncang. 2 pilar Dewa Setan tidak banyak, tapi ini awal yang sangat buruk. Jika tidak, Kaisar Dewa Iblis tidak akan begitu gigih membunuhmu. Namun, apa yang saya yakini adalah bahkan jika iblis berhasil masuk ke dalam serikat, mereka tidak akan menghancurkan semua yang ada di sana. Mereka bahkan mungkin mundur pada akhirnya. Tentu saja, Anda tidak akan bisa menghindari bencana ini. Anda akan dipanen seperti gandum yang matang. Xiao Huo menganalisisnya dengan lengkap dan jelas. Jika bukan karena fakta bahwa Long Haoshen sadar dia telah tertidur di gua sepanjang waktu, dia mungkin akan percaya bahwa dia adalah penatua paling bijaksana dari Temple Union. Sampai di sana, Xiao Huo berhenti dan cahaya keemasan melintas di matanya. Dia berkata dengan tegas, kita harus menghentikan bencana ini. Begitu kita menderita kerugian besar lagi, semua yang telah kita bangun selama beberapa ribu tahun akan sia-sia. Kami akan dikumpulkan dan dibesarkan sekali lagi. Kita mungkin tidak akan pernah bisa menggulingkan iblis lagi. Akibatnya, kita tidak bisa membiarkan iblis masuk ke dalam serikat tidak peduli apa. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa masalah dengan pemikiran Anda adalah berkaitan dengan pertahanan. Jika Anda memikirkannya dengan cara lain dan menyerang sebagai gantinya, bagaimana kita akan menghadapi iblis? Menyerang. Long Haoshen seperti dia baru saja tercerahkan. Dia segera mendapatkan inspirasi. Meskipun kabur, dia sepertinya telah menangkap sesuatu.